warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan nikmatnya selalu diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang bersyukur, abdan syakuro. Dalam surat Bani Israel, hamba yang bersyukur, yang menggunakan nikmat Allah untuk jalan yang diridhoinya. Jadi kita gunakan hidup kita dan semua fasilitas yang Allah berikan untuk yang baik. Jangan salah guna, ya, jangan salah pakai. Makanya Allah menjamin keamanan kita, keselamatan kita kalau kita bersyukur. Surat An-Nisa 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Kamu tidak akan diazab, tidak akan sengsara. Syaratnya jika kamu bersyukur. Yang kedua, jika kamu beriman. Inilah zona aman dalam kehidupan kita. Pastikan kita bersyukur, pastikan kita beriman. Janji Allah tidak akan dimungkirinya. Sebab dalam ayat yang sering kita baca di surat Ali Imran, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau ya Allah tak pernah menyalahi janji. Dari dulu sampai sekarang sampai ke depan, tak pernah Allah menyalahi janjinya. Yang baik Allah balas dengan baik. Orang baik Allah berikan balasan kebaikan. Contohnya nabi-nabi. Kan tidak ada yang celaka hidup nabi. Tidak ada yang nabi itu matinya su'ul khatimah. Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Semuanya husnul khatimah. Lain dengan orang-orang yang jahat terhadap Islam, itu akhir hayat mereka jelek semuanya. Dan sampai hari ini bisa kita lihat sebahagian dari balasan kejelekan mereka itu Allah perlihatkan ke dunia. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi memang malam ini kita mengamalkan salah satu sunnah Nabi. Kalau mau datang Ramadan, Nabi memang mengumpulkan orang. Qad ja'akum syahrun mubarak. Akan datang kepadamu bulan yang diberkahi, bulan yang istimewa. Sayyidus suhur, komandan dari segala bulan. Ketuanya bulan yang 12 itu bulan apa? Ramadan. Ketuanya hari yang 7 hari apa? Hari Jumat. Kalau Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Kalau Sayyidus Syuhur bulan Ramadan. Makanya kita mempersiapkan diri. Kalau orang siap, tidak akan kaget, ya kan? Tidak akan kaget. Apa yang harus kita persiapkan? Lahir batin kita, ya. Batin kita tazkiyatun nafs,
sucikan jiwa, bersihkan hati, miliki qalbun salim. Dalam Al-Quran ada qalbun salim, ada qalbun marid, hati yang sehat dan hati yang sakit. Qalbun maridun, kalau hatinya sehat, biasanya jasmaninya juga sehat, sampai ketawanya sehat. Kalau orang hati tidak sehat, ketawa aja tidak sehat, kencong kalah itu. Matanya juga tidak sehat, sinis pandangannya, lain colian. Ya, jadi kalau sehat, jiwa itu yang lain, insya Allah ikut sehat. Makanya kita lahir batin. Bagaimana secara lahiriah sehat jasmani kita? Kita memang minta selalu kepada Allah supaya ini kita sehat. Sehat ini Allah berikan kepada kita ada asbab, ada sebabnya. Ya, karena ada orang mungkin enggak kare doang. Yang mati isinya tidak sakit orang mati jo. Ya dah, tu kare doang. Nyuandanya hidup kok. Umur kita memang dijatakan, tapi umur sehat kita lebih panjang. Itu enggak? Ya, umur sehat kita lebih panjang. Makanya diajarkan doa oleh Nabi, baca pagi dan sore. Allahumma afini fi badani. Tahu artinya? Badan kan? Afini, sehatkan. Sehatkan badanku ya Allah. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Sehatkan pendengaranku ya Allah. Ya, kalau tidak sehat pendengaran, elok dikecek orang buruk ya kecek. Ya, itu tidak sehat tuh. Kalau orang tidak sehat kan, seperti itu. Allah ma'afini fi sam'i, sehatkan juga penglihatanku, mataku. Kalau sakit mata cari lampu itu malah ya. Gitu. Tapi kalau sehat tidak apa-apa nengok lampu. Kalau tidak sehat badan kita, nasi pahit sama nia nasi bare mundia. Ya, sokan nak daro lole. Aduh cile kurik kusui tapi lama. Dia orang sakit pahit dia, pahit. Ya. Jadi badan kita, penglihatan kita, pendengaran kita hendaknya sehat. Minta selalu sama Allah. Ya, pagi disuruh oleh Nabi, sore disuruh juga baca doa itu. Maka juga tidak kalah pentingnya kita hendaknya sehat badan dalam menempuh dan menjalankan Ramadan. Ya, nah, salah satu kita untuk mendapatkan kesehatan, kita menjaga keseimbangan, seimbang antara kerja dan istirahat, seimbang antara tidur dan bangun. Ya, seimbang, tidak ada yang berlebih, salah satunya. Ya, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kerja yang seimbang. Kalau kurang salah satu atau lebih salah satu, kita jadi sakit. Ya, kita jadi sakit. Jagalah keseimbangan itu. Makanya dalam Al-Quran disuruh kulu washrobu wala tusrifu. Boleh makan, boleh minum, jangan berlebihan. Nah, yang berlebih itulah yang membuat kita sakit. Lebih gula, diabetes. Ya, lebih yang lain, hipertensi, hipertensi. Yang berlebih itu, yang kurang juga bisa.
ya, yang kurang bisa. Makanya Al-Quran Allah sendiri bimbing kita jangan berlebihan. Aturan istirahat, istirahat. Malam Allah jadikan untuk istirahat, siang untuk merayap di bumi ini, cari ma'isyah, cari kehidupan. Silakan. Tak bisa istirahat malam diganti dengan istirahat siang. Coba begadang awak kat semalam, ndak tabayi begadang semalam tu lalu 2 malam atau 2 siang, ndak seimbang dia. Makanya waktu yang Allah sediakan untuk istirahat cocoknya malam, ya, cocoknya malam. Kalau ndak terpaksa ada kegiatan malam, ya ndak ada lagi kita istirahat dalam rangka menjaga kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Nabi menyiapkan fisik itu menyambut Ramadan, banyak dia puasa di bulan Sya'ban, ya, di awal-awal dan sampai ke tengah, akhir-akhirnya enggak, ya, supaya jangan kaget, jangan terkejut. Ada pemanasan, ya, ada muqaddimah gitu. Dan ada orang yang sekarang ini orang soleh, orang-orang baik, ibu-ibu, saya lihat puasa banyaknya tidak saja puasa di bulan Sya'ban, tapi di bulan yang lain, Senin, Kamis, Yaumil Bid. Jadi puasa sunnah itu ada setiap pekan, ada setiap bulan. Kalau setiap pekan ada 2, setiap bulan ada berapa, Bu? 3. Yaumil Bid 13, 14, 15. Kan banyak tuh. Setiap bulan ada 3, setiap minggu ada 2. Setahun hampir 3 bulan tuh kurang lebih. Berarti banyak masanya, waktunya puasa sunnah. Sunnah rancak tuh, dapat pahala irit lah. Ya enggak? Kini perlu irit, minyak mahal, segala mahal. Nah, diirit. Ya, sehat lagi. Jadi hebat Islam tuh. Dunia akhirat lahir batin dapat oleh kita dengan mengamalkan Islam, walaupun itu yang bersifat sunnah, tidak wajib, tapi faedahnya luar biasa, dampaknya luar biasa kepada kehidupan kita. Ya, jadi bagi yang sudah terbiasa, ya mungkin dilanjutkan. Yang belum, kita coba tahun depan banyak puasa sunnah. Sebab puasa itu akan menyehatkan kita. Puasa itu akan menyeimbangkan kita. Ya, ada saudara kita dulu sakit gula, kemudian kita jumpa dengan dia, lain raut wajahnya itu. Ya, sakit gula ini sakit yang paling ditakuti. Kemudian sehat dia. Dia tua dari saya panggil udah, dah sehat udah mah. Apa ube, dah makan kama ube. Hebat agama wa. Ambo puasa aja, puasa Senin Kamis. Sehat ya. Ya, sebab yang berlebih itu di saat kita puasa itu diserap oleh tubuh kita. Kalau berlebih gulanya di saat kita puasa, yang berlebih itu diangsur-angsur sehingga jadi seimbang. Jadi luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekilas untuk persiapan jasmani kita. Persiapan rohani kita, ya, kita pertama rohani kita yang dikatakan oleh Kakanda protokol tadi, yaitu kita gembira. Jangankan orang Islam, orang-orang di luar Islam aja gembira datangnya Ramadan. Itu manajer Ramayana, Mall Pekanbaru, Giant, ya, dibuatnya spanduk tuh, spanduk. Sangat gembiranya datang Ramadan. Sebab buat Islam nanti pasti beli baju baru. Sekian kali lipat jual belinya nanti menjelang Idul Fitri. Bapak gembiranya. Apalagi awak, ya, kita dijanjikan ada Lailatul Qadar.
Orang kalau puasa dengan baik hari raya nanti seperti bayi yang baru lahir, bersih, banyak. Orang yang puasa dengan baik pasti dapat surga. Orang yang puasa dengan baik akan mendapatkan 2 kegembiraan di saat berbuka dan di saat bertemu Allah nanti. Banyak janji Allah kepada kita. Apakah kita tidak akan bergembira? Ya, makanya ada hadis, kalau tahulah umatku kebaikan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan Ramadan semua bulan itu. Nah, makanya kita bergembira. Ya, ada hadis, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Orang yang gembira datangnya Ramadan, Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Gembira. Apalagi yang lain-lain. Ya, yang kedua, berniat ikhlas. Jangan terpaksa. Ikhlas. Aku rela, aku mau ya Allah puasa itu. Berikan aku kemampuan, berikan aku kesehatan, berikan aku kekuatan. Ya, berikan. Berniat dengan baik dan ikhlas, rela, tak terpaksa. Ada orang bagi datang Ramadan undi, kok mau deko pani belum puasa nanti ia dah talur. Dan 2 hari ku ya gak bedo pani teh ya Pak ya. Cek kawan kok mau deko belum puasa nanti pani ayo dah talur doa. Lah kalahnya langsung ya. Agak-agak juga bulan puasa kegiatan awak pagi mulai. Biasa sampai jam 11, ini sampai jam 9. Ya. Hati-hati. Ya, dijaga kemampuan kita juga, ya. Diukur. Nah, kita mulai lebih awal, lebih pagi. Biasanya mungkin kerjanya jam 8 mulainya, sekarang jam 6. Jam 6 mulainya supaya tidak dahaga, tidak haus, tidak lelah, sehingga kita menjadi orang yang masih berenergi dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian niat kita tambah lagi, niatnya harus lebih baik Ramadan yang sekarang dengan yang sudah-sudah. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, mungkin kita sekarang ada yang sudah umur 60 tahun. Lah barangkali wak puasa. Mungkin kalau puasa kok capek mulai daripada sholat ya enggak? Puasa anak TK lah disuruh dari ibu bapaknya ya, setengah hari, seperempat hari lah dimulai. Kalau sholat alun mulai itu, puasa capek mulai ya, cepat. Rata-rata mungkin 10 tahun udah puasa kita ya, 10 tahun. Jadi kalau 60 tahun umur kita sudah 50 kali kita puasa. Nah, puasa yang ke depan ini harus lebih baik daripada yang sudah 50 kali. Yang ke 51-nya harus lebih baik. Sebab hidup ini makin kita jalani harus semakin lebih baik. Ya, doa yang saya baca di awal tadi salah satunya itu doa Nabi itu. Ya, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidupku bertambah baik, bertambah kebaikannya. Jadi lebih baik. Akidah kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, muamalah kita lebih baik, ya, hati kita lebih baik, aktivitas kita lebih baik. Itu yang harus kita evaluasi secara pribadi, harus lebih baik. Doa ini sering dibaca Nabi, sering dibaca oleh Nabi. Ya, Nabi itu kan sudah memperlihatkan agak susah berkembangnya dakwah di Mekah, beliau cari lahan lain, ya, beliau hijrah ke Madinah. Apa tujuannya? Supaya lebih baik, supaya lebih berhasil, pindah, cari tempat yang lain, kan gitu. Jadi termasuklah puasa ini
harus lebih baik dari yang sudah-sudah. Gimana caranya? Buat program, buat kurikulumnya, kurikulum Ramadan. Ya, kalau siangnya berpuasa, banyak istirahat, istirahatnya diisi dengan zikir, istirahatnya diisi dengan tilawah. Tilawah ini diprogram. Sekurang-kurangnya awak tilawah itu 1 hari setengah juz. Lebih baik 1 juz. Orang-orang hebat itu kan 3 hari ada yang khatam, seminggu ada yang khatam. Awak orang biasa sekali setahun, ditambah dengan Ramadan 2 kali setahun khatam Quran. Salah satu keutamaan khatam Quran adalah di saat kita khatam ada saat yang istimewa untuk berdoa. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mewirikan mengaji hari ini sampai surat itu ayat sekian, dicatat atau dibatas, lanjut saat khatam berdoa surat itu. Salah satu doa mustajab. Ulang lagi, ulang. Nah, di bulan Ramadan hendaknya dikhususkan. Ya, banyak waktu kita, banyak waktu kita. Ya, Al-Quran bisa dibawa kemana-mana saja. Di saat kita ada waktu kita baca Quran. Biasanya ada waktu yang agak lelah kita mengaji itu. Ada waktu yang sangat enak sekali, seolah-olah ada magnet yang menarik kita untuk selalu membaca dan enak mendengarnya. Nah, tergantung kita. Janganlah dikeras-keraskan betul suara, cukup kita dengar aja, itu lebih enteng. Ya, nah, itu lebih hemat. Itu salah satu tipnya. Ya, kemudian mungkin dibagi. Kalau mau 1 juz 1 hari dibagi. Ba'da subuh, qabla subuh, ba'da isya, ba'da asar atau sebelumnya, ba'da zuhur atau sebelumnya. Bagi-bagi. Ya, itu bisa. Kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jadi ada tipnya, ada kurikulum yang kita buat. Pastikan sholat kita berjamaah. Sholat yang 5 waktu pastikan berjamaah. Biasanya kita mungkin jamaah tidak lengkap. Bulan puasa usahakan lengkap penuh. Yang biasanya sudah lengkap usahakan datang lebih awal. Bisa antara azan dan qomat, itu salah satu doa mustajab juga. Nah, berdoalah. Banyak yang harus kita doakan. Salah satu doa kita hari ini, ya, minyak makan mahal, minyak solar payah. 2-3 jam kawan menanti giliran. Kadang lampi sampai dinyuap bilumnya. Nah, itu pesuh dorong betul. Payah, usahakan. Perbaiki negeri kami ya Allah. Perbaiki pemimpin kami ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah pemimpin yang baik. Kalau Ustaz Somad berdoa, Allah marzuqna imaman adilan. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang adil. Pemimpin kini masih banyak sihnya. Demo orang tak demo, orang tak didengar. Demo rasa negara kau tak dengar. Anjing menggonggong kapila lewat. Nyobagak bana, kejam bana, labarau lama ditangkuk. Orang dibunuh dan diusut. Tak baragunya orang diiuk ini rau. Doa sama Allah. Pergunakan senjata yang Allah berikan. Ad-doa'u silahul mu'min. Kata Nabi, doa adalah senjatanya orang beriman. Doa masing-masing di rumah kita berdoa. Di jalan kita berdoa. Orang musafir itu doa juga mustajab. Boleh. Wak menyetir sendiri berjalan, doa. Ya, doa sama Allah. Nah, susah, payah. Mungkin
saja sangke idu awak kola minyak nampak dia mahal mungkin. Ya enggak? Ditimbun-timbunnya deh kawan. Kok sawit mahal enggak ada, tapi minyak aja mahal. Ya enggak? Kalau nggak dewa. Oke, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu doa kita ya. Doakan saudara-saudara kita yang masih teraniaya, yang belum merdeka di Palestina sana, doakan. Kan ada diajarkan dalam Al-Quran akhir Baqarah, fansurna alal qaumil kafirin. Tolong kami ya Allah dalam menghadapi orang-orang kafir. Diajarkan oleh Allah. Tolong saudara-saudara kami yang belum merdeka ya Allah di Palestina sana. Tolong. Jangan berpikir awak sempit. Kita berpikir global. Bertindak lokal, berpikir global. Tindak lokal awak Indonesia, berpikir global. Kita orang Islam ini skopnya dunia. Di mana ada orang Islam di dunia ini, itu saudara kita. Doakan dia. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah gembira, satu sisi Ka'bah sudah mulai ramai. Kalau dulu langang, sepi lah, disekat-sekat, tidak ada orang. Kini alhamdulillah orang Indonesia sudah mulai berangkat umroh. Ya, sudah. Nah ini, itu orang tawaf tuh kalau tidak ada dunia kok tidak seimbang loh Bapak Ibu, tidak seimbang. Tawaf tuh dengan posisi yang seperti itu menjaga keseimbangan buminya. Makanya orang Manado di bumi harus bersyukur, berterima kasih kepada orang Islam, ikut menyelamatkan orang lain itu. Tidak main-main itu tawaf tuh, tidak main-main. Bacalah secara teori ilmu pengetahuan, ya, akan menyeimbangkan bumi dan dunia ini. Ya, dan yang lain-lain. Banyak kebutuhan kita. Ya, kita di rumah tangga itu macam-macam masalah kita. Orang beranak bermasalah, tidak beranak bermasalah. Orang tidak minantu bermasalah, laba minantu bermasalah aja. Ya kan? Lalapi anak sedih cucu lo dengan doi. Ya kan? Nah, kan ada semuanya. Macam-macam dia. Doa sama Allah Subhanahu wa taala, spesialkan. Kapan perlu sabui namu anak awak masing-masing. Ya Allah, anakku ini usahanya ini ya Allah. Suburkan usahanya Allah, berkahi ya Allah. Jadikan dia, kalau dia pedagang yang jujur ya Allah, pedagang yang besar ya Allah, yang amanah, yang bersyukur kepada Allah. Sebut menantu, sebut cucu dalam doa kita. Mungkin subuh kita doakan ini, asar, yang lain-lain semuanya. Saudara kita yang menelepon tarwi, nampaya saya duit tarwi. Wak telepon mbak ai duit ini, pai duit padonya ngelai gulo. Pai duit je. Negara-negara lumayan. Ya, enggak negara. Ini ngelai nasi pak. Apa gini? Woi payah mencari pirang nasi. Padahal nasi banyak. Kan tidak bersyukur ya kan, payah ini. Jadi doakan. Mendoakan orang nyodak tahu, doakan itu rancak. Itu dimakbulkan, dikabulkan oleh Allah, kata Nabi. Saudara kita, tetangga kita, kawan kita, kita doakan. Dia tidak tahu, itu yang bagus. Ya, makanya salah satu rukun khutbah itu Bapak Ibu mendoakan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dalam khutbah wajib tuh, wajib mendoakan saudara kita, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Maka doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Doa-doa khusus dan di tempat-tempat khusus. Ya, maka bulan Ramadan ini tak main-main, tak melengah-lengah. Kita serius. Ibaratnya Ramadan Allah datangkan kita memasuki sebuah kebun. Dalam kebun itu semuanya ada, indah, berkah, semua tersedia. Kebun durian ada, jambu ada, kelengkeng ada,
semangko ada loh, rambutan ada, lengkap. Seperti itu Ramadan, lengkap semua. Dia masuk, kita datang masuk kebun itu ada mencari-cari, ya ada. Kalau tinggi cari pengalaman, ya kan? Cari galak. Awaklah masuk kebun tapi melengah-lengah aja, ya cari-cari ada tapi ada. Ya, dijangkau, diambil, kok tinggi dijuluk, baru dapat. Gitu Ramadan. Ya. Nah, jadi isi buat kurikulum anak-anak kita yang libur sekolah, yang tidak sekolah, ya kita kumpulkan mereka menjelang Ramadan. Kumpul Bapak Ibu. Besok kalau tidak ada perubahan kita puasa tanggal berapa? Tanggal 1 lah puasa tanggal 2. Satu nggak bayar, 1 Ramadan. Cik kawan dengan 2 puasa. Dengan 1 Ramadan. Ya, kok nggak ada perubahan hari Sabtu itu. Jumatnya kumpulkan semua keluarga. Sampaikan apa yang ingin disampaikan oleh ayah, oleh ibu, atau ada anak, kumpulkan mereka. Sampaikan. Ya, sampaikan dulu. Pertama, kita puasa dengan baik. Sampaikan pada anak. Setelah itu bedakan kita puasa dengan tidak puasa. Harus ada kesabaran kita. Jangan bercakap, ya, jangan berkelahi, jangan memaki-maki. Sampaikan sama anak. Kemudian jangan hanya megang HP aja. Banyaklah pegang Al-Quran. Tanya sama anak, kamu mau khatam atau baca Quran berapa bulan Ramadan ini? Kalau nanti targetnya tercapai, dievaluasi, kasih hadiah. Ya, contohkan oleh kita. Bapak mengaji di kamar, dan istri mengaji di ruang tamu. Anak mengaji dulu di kamarnya masing-masing. Hebat. Insya Allah setan-setan berangkat itu. Jin-jin jahat berangkat itu. Gak akan ada di rumah kita. Dan kita sendiri punya hati yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya Al-Quran. Nah, buat program termasuk itu kurikulum di Ramadan, kumpulkan keluarga, kasih pengarahan, tidak apa-apa. Ya, mungkin sore hari Jumat kumpul. Belilah yang disukai oleh anak. Beli es krim. Sudah acara makan es krim bersama. Ya. Sudah itu ya bagi program-program ibadah. Sampaikan kalau sahur bangun jangan payah bangun. Kadang-kadang kasihan ibu-ibu ya kan. Ibu-ibu tuh nampak kalau dulu kan auto pakai stoker ya Pak ya. Mode stoker auto kok naik kemudian turun dulu. Ibu-ibu ya kan, lalunya kemudian jagonya lah siap sadola taidang, ndak kunjung bangun jonan lain. Jangan karena apa anak tuh payah lo bangun dulu. Ya kan, hebat ibu-ibu. Sampaikan di saat mau masuk, mudah bangun, ya mudah bangun, jangan susah. Ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu diantaranya yang harus kita siapkan. Kemudian memang kan kita sering diperdengarkan ada Nabi berdoa, malaikat Jibril berdoa di saat Nabi naik mimbar membaca amin 3 kali. Apa doa Jibril? Ya Allah, jangan terima puasanya anak yang durhaka sama orang tuanya. Maka sebelumnya kita minta maaf sama orang tua. Yang kedua, ya Allah, jangan terima puasanya istri yang tidak minta maaf, yang suami istri yang tidak saling memaafkan. Suami istri minta maaf, ya minta maaf, beri maaf, minta maaf. Kemudian sesama kita, sesama muslim, muslimah saling memaafkan. Tidak ada gunanya kita tidak memaafkan. Apa gunanya? Tidak ada.
Tidak bertua awak, tidak hebat awak. Yang hebat adalah orang yang memberi maaf. Nah itu termasuk tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Hablum minallah, hablum minan. Kita lancarkan, kita sehatkan kedua-duanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita siap dan bisa lebih baik ke depannya, khusus menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.